Insya Allah Bu, termasuk saya memperkenalkan Pak Tatang ini adalah Mantan Polres Jakarta Barat. Beliau penguasa Jakarta Barat. Nah, kalau berhubungan dengan Jakarta Barat, beliau ahlinya. Terakhir beliau bertugas di Jakarta Barat sebagai Sri Sulistyo Warno, tinggal di Kecamatan Bandungit, Kabupaten Purworejo, Kelurahan Boroglon. Kenal dengan Dwi Rahayu lewat teman saya namanya Mbak Ayem. Datang memperkenalkan saya karena Mbak Ayem sudah tutup dulu. Tadinya saya memang Klien kami itu kan mendatangkan teman-teman ahlinya. Nah, ini kesempatan untuk kami untuk mengutarakan unek-unek kami berkenaan dengan penipuan Dwi Rahayu kepada kami. Korban yang saya data itu ada 108, tapi saya masih mendengar bahwa banyak juga yang belum masuk dalam daftar saya. Ini juga tersebar di Kabupaten Purworejo, juga kabupaten-kabupaten yang lain di sekitar Purworejo. Itu sekitar masih banyak yang belum mau bergabung dengan kami. Ditipu itu dengan dalih pembangunan rest area di sekitaran YIA, Yogyakarta itu. Korbannya adalah dari para pensiunan, baik itu ABRI maupun PNS guru dan kami yang sudah menggugat lewat pengadilan. Yang pertama gugatan perdata, teman kami yang beranggota 5 orang akhirnya gagal, belum berhasil, malah kena biaya sidang. Kemudian ada teman kami kelompok yang lain sekitar anggota sekitar 10 sampai 15 sekitaran ya, jadi bisa lebih bisa kurang dari itu juga menempuh jalan, tapi ini belum melalui persidangan. Bagaimana supaya masuk perkara ini ke pengadilan. Kemudian yang ketiga, teman-teman kami dari TNI dan PNS yang lain itu berjumlah sekitaran 10 orang, itu tanpa lawyer, tanpa advokat, maju mengajukan gugatan pidana, dan gugatan yang ketiga ini berhasil. Artinya berhasil di sini bisa menunjukkan bahwa status Dwi Rahayu itu sudah terpidana dan kena putusan hakim itu 3 tahun. Hak-hak kami yang sudah terampas, bagaimanapun jalannya kami akan menempuh supaya yang pertama saya bisa gajian lagi, tidak dipotong, kemudian SK saya kembali, dan yang selanjutnya jangan sampai ada kasus yang berulang seperti yang saya alami. Sementara saya catat itu ada 108, ada beberapa teman kami yang meninggal karena entah berakibat dari kasus ini, trauma dan sebagainya. Itu ada 3 atau 4 orang yang sudah meninggal. Harapan saya didengar oleh pemerintah pusat, syukur sampai ke presiden agar peduli kepada kasus kami bersama teman. Tapi kalau dalam kasus ini yang kita lihat itu sangat-sangat abnormal kalau saya bilang. Secara sistem mungkin aturannya bagus, tapi dalam pelaksanaannya itu bisa berbeda. Contoh misalkan, saya ambil sebuah contoh yang paling gampang. Ketika orang mau meminjam kredit, itu harus ada tanda tangan suami istri. Nah, tiba-tiba suaminya nggak pernah tanda tangan, tiba-tiba ada tanda tangan. Artinya pasal 263 di situ, pemalsuan terkait dengan akta otentik sangat jelas ada. Diduga. Ya. Artinya itu semua harus kita pelajari lagi. Kemudian terkait dengan laporan yang sudah pernah masuk itu seperti apa? Kan Bu DR ini kan sudah divonis, artinya, tetapi vonis yang bagi saya pribadi itu sangat di luar nalar gitu loh, maksudnya di luar nalar ya. Satu, karena pasal yang disangkakan itu
hanya 378 saja. Padahal kan sebenarnya penyidik itu harus tahu, bukan kita mau mengajari penyidik, enggak. Kan harus menggali informasi, termasuk juga dengan hakim, termasuk juga dengan jaksa. Ketika jaksa menuntut, itu kan tentu bukan hanya sebenarnya mendapatkan hanya laporan dari pihak kepolisian, tapi juga harus mendengar dari para korban. Artinya apa? Korban yang melapor itu kan sebenarnya terkait dengan yang perkara yang kedua itu kurang lebih sekitar 10 orang. Tetapi 10 orang itu tidak didalami, saya baca di BAP itu tidak sangat mendalam, dalam artian hanya sekedar oh ya perjanjiannya seperti apa, ditandatangani apa. Ketika tanda tangan kan harusnya mohon maaf nih gitu. Seorang penyidik itu kan harus tahu oh ya ketika istrinya menandatangani perjanjian kredit, suaminya nggak tanda tangan tapi tiba-tiba ada tanda tangan dan itu tidak masuk. Nah itu menjadi tanda tangan besar bagi kita. Artinya apa? Ya kalau kita mau menegakkan hukum, nggak boleh tumpul bangku. Artinya siapapun yang melanggar hukum, yang mau nggak mau ya harus